MBG, makan bergizi gratis. Tiap kali ada berita soal MBG, pasti banyak banget mengundang pembicaraan dan juga perdebatan orang-orang di berbagai macam media sosial. Kali ini, orang-orang kembali lagi ramai ngomongin MBG, soalnya banyak yang kaget kalau misalkan hari libur, MBG tetap berjalan dan dikasih ke siswa-siswi. Dan yang bikin repotnya lagi adalah beberapa siswa-siswi itu katanya dianjurkan untuk ngambil makanannya. Cuma udah klarifikasi, katanya nggak diambil juga nggak apa-apa. Permasalahannya, makanan itu terus kayak gimana kalau misalnya nggak diambil? Well, di video komik kesempatan ini kita bakal dibahas sama-sama terkait permasalahan MBG yang katanya libur juga tetap dikasih gitu. Pada saat yang sama juga saudara kita masih membutuhkan bantuan di daerah Sumatera. Apakah etis atau kagak? Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Jadi ini rame ya beritanya di pertengahan bulan Desember. Highlightnya, anak tak dipaksa ke sekolah saat libur untuk ambil MBG. Ini merupakan berita kelanjutan dari berita sebelumnya yang rame, di mana orang baru tahu kalau misalnya ternyata MBG tetap berjalan meskipun sekolah lagi libur. Terus habis itu ada klarifikasi ya dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dengan bilang tidak ada yang memaksa anak libur datang ke sekolah untuk mengambil MBG. Kalau sekolah atau wali murid tidak mau menerima, itu juga tidak apa-apa. Muncul pertanyaan lagi, kalau misalnya pada akhirnya makanan itu nggak diambil sama siswa, berarti makanannya itu dikemanain? Mubazir atau kagak, ya nggak sih? Kalau misalnya pada akhirnya ada skenario, oh makanan nanti dikasih ke setiap rumah gitu atau ke setiap siswa, berarti ongkos lagi, ya nggak sih? Duit lagi. Itu jadi pertanyaan itu selalu muncul gitu setiap kali ada jawaban dari perwakilan MBG sendiri. Nah, belum selesai masalah ini, tiba-tiba ada lagi berita yang ramai soal MBG. Katanya siswa unggah foto MBG ada belatung ke medsos, MBG-an apa untung? Untungnya siswa-siswi jadi berpotensi untuk tidak mendapatkan makanan yang belatungan lagi karena sudah dievaluasi gitu. Orang-orang atau masyarakat kita percaya kalau misalnya nggak viral itu pasti nggak bakal digubris, dan kalau misalnya viral itu pasti cepat buat ditanganin. Nah, berita ini merupakan hasil kabar dari pernyataan Dewan Pakar Badan Gizi Nasional, Ibu Ike Tanziha, dengan bilang misalnya soal ditemukan belatung tadi, bilang ke guru nanti akhirnya ada solusi. Oh, diganti dengan yang ini sudah beres karena hanya satu yang ada belatungnya, kenapa mesti diposting? Ya biar pusat tahu kalau misalkan bagian subdivisinya itu lagi bermasalah, apalagi ada makanan yang memang tidak appropriate gitu ya buat siswa-siswi, yang mana harusnya MBG itu adalah makan bergizi gratis, bukan makan belatung gratis. Well, kita bakal fokus dulu ke permasalahan MBG yang libur tetap dikasih. Sebenarnya kalau misalnya kita boleh objektif, kita tarik mundur ke belakang ke beberapa bulan yang lalu, di bulan Juni, di bulan Juli, sebenarnya udah ada berita yang ngabarin kalau misalkan MBG itu tetap disuplai di libur sekolah, di mana siswa dapat makan siap santap kemasan. Kita harus tahu dulu nih, jadi MBG itu dikasihnya berapa kali dalam seminggu. Nah, ketentuan dari mereka itu seminggu 6 kali. Dan kalau misalnya ada hari libur, hari Minggu, itu tetap mereka nggak akan dapat kalau Minggu. Cuman kalau misalnya hari liburnya itu kayak hari-hari libur semester misalkan, atau hari-hari libur Natal, hari-hari libur yang tanggal merah, itu mereka bakalan tetap dapat ya, tapi dapatnya itu berbeda mungkin dalam bentuk makanan siap santap. Lewat berita Detik News ini dikasih tahu kalau misalkan katanya BGN menegaskan program MBG tetap berjalan pada masa libur sekolah. Distribusi dilaksanakan selama 6 hari dengan kombinasi makanan siap santap hingga makanan kemasan. Nah, ini jadi pertanyaan orang-orang lagi. Kalau misalkan kemasan, berarti hitungan gizinya kayak gimana? Apakah justru malah tidak bergizi gitu loh. Jadi Reddy Hendra selaku juru bicara BGN bilang, Bapak Ibu sekalian, Badan Gizi Nasional akan tetap melaksanakan kegiatan distribusi makan bergizi gratis tanpa terpengaruh dengan adanya jadwal libur sekolah. Distribusi makan bergizi gratis akan tetap dilakukan selama 6 hari. Reddy menjelaskan pendistribusian makanan siap santap diberikan pada Senin sampai Kamis, sedangkan pada Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu diberikan makanan kemasan. Yes, makanan kemasan bergizi ya. Sedangkan untuk frekuensi dilakukan pengiriman di hari Senin dan di hari Kamis. Dan dilakukan kombinasi berupa makanan siap santap dan makanan dalam kemasan. Jenis paket makan bergizi gratis yang digunakan selama hari libur sekolah berupa kombinasi yang pertama siap santap dikirim pada hari Senin. Kemudian pada hari Senin tersebut juga para siswa diberikan paket makanan dalam kemasan untuk hari Selasa dan Rabu. Jadi lewat berita ini kita dikasih tahu kalau misalkan emang udah lama banget kalau MBG bakal punya rencana tetap berjalan meskipun ada libur sekolah. Mungkin sekarang itu orang-orang ngerasa kalau misalkan apa yang direncanakan sama pembuat MBG ini kurang tepat karena ada saudara-saudara kita yang lagi terkena bencana banjir bandang kemarin. Udah hampir sebulan ya, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kalau misalkan dihitung-hitung
kasarnya gitu ya terkait anggaran dari MBG untuk libur 1 hari aja. Ini perhitungan lewat artificial intelligence lewat ChatGPT gitu ya. Kalau misalkan pemenuhannya itu 100% itu bisa 1,2 triliun. Nah, MBG setahu gua itu masih belum 100% ya. Apa namanya jangkauannya baru 60-70%. Tapi 60-70% aja itu udah bisa setara dengan 600 miliar. Kalau misalkan kita ambil berita dari jawapos.com terkait udah berapa anggaran yang dikeluarkan sama pemerintah untuk bantuan kemanusiaan ke 3 provinsi yang terkena banjir bandang kemarin ya, berdasarkan berita dengan judul diambil dari APBN, Kemenku pastikan sudah transfer dana bantuan bencana banjir ke daerah terdampak. Sejauh tanggal 16 Desember 2025 ini pemerintah sudah mengucurkan aliran dana sebanyak 268 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu dalam kurun waktu dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 16 Desember 2025. Imagine MBG ya yang cuman 1 hari aja kalau misalnya diliburin udah bisa hemat 600 miliar. Ya seharusnya kalau misalnya kita boleh sedikit ngasih pendapat gitu ke pembuat kebijakan kita yang tercinta tanpa mengurangi rasa hormat, kalau misalnya pada akhirnya sedikit sehari 2 hari dialihkan, apalagi sekarang lagi libur gitu ya. Sekarang orang-orang tuh nuansanya lagi pada senang-senang di beberapa daerah-daerah karena tidak terkena bencana alam, tapi ada saudara kita juga yang emang masih kesusahan buat ngaruk lumpurnya, terus habis itu buat ngebangun jalan lagi gitu ya, membutuhkan anggaran yang gak sedikit gitu. Kayaknya akan bijak kalau misalnya pada akhirnya MBG itu di stop dulu untuk hari libur dan dananya dialokasikan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Soalnya apa? Saya udah ada beberapa pihak yang minta kalau misalnya MBG dari libur ini lebih baik berhenti. Kayak misalkan ini berita dari Tempo ya yang emang dikutip ulang sama MSN, di mana katanya ada wali murid minta pemerintah hentikan MBG saat libur sekolah. Terus habis itu dari News bahkan Waka, Wakil Ketua Komisi 9 DPR minta MBG dihentikan saat libur sekolah, di mana ini tak efektif. Iya, soalnya udah ada beberapa video-video juga yang berkeliuran gitu ya, wali murid yang minta untuk pemerintah sengaja nge-stop dulu, soalnya mereka nanti makin pusing lagi kalau misalkan MBG itu harus diambil ke sekolah gitu ya. Terus habis ternyata ongkos dari rumah ke sekolahnya itu lebih mahal, yang mending gak usah diambil. Permasalahannya kalau misalkan makanan itu nggak diambil nanti jadi mubazir. Kalau misalkan kita ngomongin soal proyek-proyek di mana ada uang yang dihambur-hamburkan, itu seharusnya udah bisa masuk evaluasi nggak sih? Itu loh maksud pendapat orang-orang di media sosial gitu, daripada menghamburkan uang ke target penerima yang bahkan penerimanya sendiri itu minta untuk di stop dulu aja. Kenapa nggak kasih ke yang lebih urgent gitu loh? Ya meskipun dalam berita lain dikasih tahu kalau misalkan emang dari Kementerian Keuangan sendiri ya, Pak Purbaya bilang kalau misalkan udah ada rencana 51 triliun untuk pemulihan 3 provinsi gitu. Tapi sejauh dari yang kita lihat sekarang ya, uangnya baru turun sekitaran ya kurang dari 500 miliar. Cuman itu udah lumayan banyak juga. Tapi kalau misalnya kita bandingin ya apple to apple sama MBG, ya pasti akan berbeda gitu. Antara 16 hari 500 miliar sama 1 hari bisa 600 miliar gitu. Ini cuman sekedar hitung-hitungan kasar doang yang berdasarkan browsing-browsing internet gitu ya. Well, berita dari Tempo ini bahkan nge-expose salah satu pendapat dari wali murid di SDN Depok Baru 3, di mana beliau menitipkan pesan agar pemerintah menghentikan sementara pembagian paket makan bergizi gratis. Ya, dia menilai program tersebut tidak efektif karena anak-anak tidak sedang menjalani kegiatan belajar mengajar. Ya, sering mengatakan pembagian MBG pada hari libur justru merepotkan orang tua. Sebaiknya pas hari sekolah saja supaya kami orang tua nggak harus kayak gini. Menurut Sari, paket MBG yang dibagikan selama libur sekolah berisi makanan kering dan buah-buahan yang menunjukkan isi tas kain biru berisi susu kotak ukuran 1000 ml, roti kemasan, roti tawar, 1 bungkus keripik tempe, 1 pak telur rebus, 1 buah naga, serta 2 buah jambu kristal. Saya berpegang dengan paket MBG tersebut bisa 80.000 hingga 100.000. Oke, paket MBG itu diberikan untuk 9 hari libur sekolah. Jika dibagi rata, nilai per hari paket tersebut sekitar 8.800. Buset, ini wali muridnya pinter banget nih, langsung hitung-hitungan. Iya dong, iya kan, seorang ibu gitu udah jago lah buat ngitung kebutuhan harian untuk makan gitu satu keluarga men. Anak-anak di SDN Depok Baru 3 mulai libur sekolah pada 24 Desember. Oh, jadi itu dikasihnya sekaligus kayak gitu. Oh, itu mungkin bisa jadi solusi juga. Jadi nggak dikasih setiap hari gitu, tapi emang sekali
datang langsung dikasih gitu. Sering menilai pemerintah tidak perlu memaksa pembagian ABG saat libur sekolah yang menyarankan agar program terus dijalankan semantur kebutuhan yang lebih mendesak. Nah, sekarang lagi libur, bisa kok dihentikan dulu, pemerintah fokus bantu yang lain dulu aja, di Sumatera lebih butuh makan. Bu Sari, aku padamu, sumpah, respect banget. Gue yakin ya hampir semua wali murid mungkin kalau misalkan punya rasa empati yang tinggi gitu pasti emang berpikir hal yang sama dengan Bu Sari. Kalau misalkan ya mereka seenggaknya masih bisa gitu untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Terus kemudian anggaran yang seharusnya itu dikasih buat MBG lebih baik dialokasikan ke saudara-saudara kita yang emang sedang membutuhkan kayak gitu. Cuman ada beberapa pihak juga yang menganggap kalau misalkan pemberian MBG di hari libur itu nggak yang buruk-buruk juga. Kayak misalkan dari perwakilan SDN Depok baru satu nih, Bu Sarah, di mana beliau merupakan salah satu wali murid juga yang mengaku tidak keberatan mengambil paket MBG meski pada hari libur. Saya nggak masalah sih, nggak ribet, lumayan buat bekal anak liburan katanya. Sarah menuturkan jarak rumahnya ke sekolah cukup dekat sehingga pengambilan paket MBG tidak menjadi persoalan. Jadi buat aku aman saja. Iya, berarti untuk orang-orang yang rumahnya deket dari sekolah ya aman-aman aja, enak-enak aja gitu. Apalagi kalau misalnya pada akhirnya ada siswa yang nggak diambil gitu makanannya, mungkin dapat bagi juga gitu. I don't know. Ya, program MBG tetap berjalan di sejumlah sekolah di masa libur meski menu dan mekanisme pembagian menu tanggapan beragam dari para orang tua murid. Sebelumnya Kepala SDN Depok 3 Marlinawati sempat mengeluh pembagian paket MBG pada momen libur sekolah. Dia berujar ada sejumlah guru yang keberatan lantaran harus mengeluarkan ongkos ke sekolah saat libur hanya untuk membagikan paket MBG. Jadi kemarin itu kami minta 1 hari saja pas pembagian rapot. Sekalian deh dibagikan paket MBG-nya untuk 9 hari libur itu. Kata dia saat ditemui di sekolahnya Selasa 23 Desember 2025. Jadi begitulah kira-kira permasalahan MBG yang libur tetap dikasih ke siswa-siswi. Gitu. Ya, sebelum menutup pembahasan ini kita bakal sama-sama baca dulu ya berita dari New Dots yang bilang kalau misalkan unggah foto MPG itu nggak ada untungnya sama sekali. Well, kita bakal baca bareng-bareng kayak gimana karena sebelumnya kita cuma baca judul doang biar lebih objektif lagi, oke? Lihat berita dari New Dot dikasih tahu kalau misalkan katanya Dewan Pakar BGN Ike Tanzia menilai unggahan keluhan menu MBG oleh murid di media sosial tidak membawa manfaat dan justru berpotensi membentuk sikap tidak bersyukur. Ia mencontohkan temuan belatung dalam makanan yang menurutnya seharusnya tidak diumbar ke publik. Ike menegaskan jika ada masalah pada menu MBG, murid cukup melaporkannya kepada guru agar bisa segera dicarikan solusi, seperti berganti makanan tanpa perlu diviralkan. Well, kita semua udah setuju kalau misalnya nggak viral pasti nggak bakal ditindak ya. Pertama, tadi kita udah diskusi juga di durasi yang sebelumnya. Yang kedua, gue jujur benci banget sama orang-orang yang mengeksploitasi kata syukur, anjir sumpah dah. Kayak gue tahu dan gue yakin lu semua juga tahu kalau misalnya rasa bersyukur tuh perlu untuk ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Karena Tuhan itu memberikan rezeki gak cuma dalam bentuk uang doang, tapi dalam bentuk kesehatan, kesempatan, dan masih banyak lagi. Masalahnya ada orang-orang yang secara sengaja menggunakan kata syukur itu sebagai tameng kalau misalnya lu sedang dizolimin ya dulu bersyukur aja dulu karena lu tuh udah gini. Padahal yang harus lu lakuin itu adalah evaluasi. Ini beneran coba dari Tuhan atau emang gue yang dikerjain sama sesama manusia gitu loh. Dan gue rasa gak masalah kok kalau misalnya kita berpikir seperti itu ya. Baru kalau misalnya masalah selesai kita bersyukur gitu loh. Ika juga mendorong murid, wali murid, dan masyarakat untuk menyampaikan aduan langsung kepada pemerintah. Iya, dengan cara viral gitu loh. Saat ini, kata dia, pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyiapkan sistem pengaduan khusus agar laporan bisa diterima langsung oleh BGN. Ini kalimat lucu banget. Karena bunyinya saat ini, pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyiapkan. Berarti kayak sebelum adanya MBG belum dipersiapkan, kan lucu ya. Harusnya kan dipersiapkan duluan gitu. Biar sengaja kalau misalnya ada aduan ya nggak nunggu viral dulu gitu. Namun pandangan tersebut mendapat tanggapan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G yang menyebut masih banyak murid dan guru merasa tertekan atau takut menyuarakan masalah MBG. Ini serius buat kalimat terakhirnya ya. Sehingga media sosial kerap menjadi satu-satunya saluran yang mereka anggap aman. Bahkan untuk menjadi whistleblower, lu harus yakinkan ke informan kalau misalkan identitas lo itu nggak diketahuin biar lebih aman lagi. Begitulah kira-kira caranya untuk bisa mengevaluasi MBG di setiap sekolah. Ya, gue rasa dengan video ini gue pengen sengaja pemerintah kita gitu ya atau pembuat kebijakan tercinta bisa lebih terbuka lagi dalam evaluasi atau quality control gitu ya untuk program unggulan ini gitu.
Soalnya sayang aja kalau misalnya pada akhirnya itu anggaran udah banyak banget, tapi ternyata dari impact ke masyarakatnya sendiri justru malahan ngejelekin pemerintah gitu ya nggak sih. Niat kita kan baik gitu ya, sengaja kita nggak pengen program-program tuh selalu gagal buat dikerjain sama mereka gitu ya kali. Kita pengen itu mereka selalu gagal mulu kan nggak mungkin, nanti kita juga yang ngerugi ya nggak sih, duit pajak kita juga. Nah cuman perlu adanya pendapat-pendapat yang sengaja itu bisa ngebuat program ini berjalan lebih bagus lagi, lebih baik lagi gitu loh. Well, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait adanya MBG ini. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Gue undur diri. Sampai jumpa.